Shalom teman-teman, salam juga Ibu Prasetyawati. Di sini saya akan mempresentasikan materi di bab 4, tepatnya pada bagian C mengenai asas-asas pendidikan. Asas-asas pendidikan yang dikembangkan oleh Froebel ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu pendidikan adalah pengalaman rohani. Yang kedua itu asas perkembangan. Yang ketiga, penyampaian arti melalui simbol atau lambang. Yang keempat, belajar dengan berbuat. Yang pertama, pendidikan adalah pengalaman rohani yang dimana hukum dan diamalkan secara murni, tidak bercacat dan bebas. Jadi pendirian pengalaman rohani itu untuk memperlengkapi manusia dengan semua peralatan dan sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang mulia tersebut. Kemudian yang kedua, asas perkembangan, yaitu perkembangan yang menyempurnakan apa yang sudah ada dalam diri pelajar daripada menambahkan sesuatu yang tidak ada di dalam diri pelajar tersebut. Asas perkembangan ini dibagi menjadi 4 pola perkembangan yang tampak dalam pendidikan. Yang pertama itu benih yang menghasilkan kedewasaan kelak yang ada dalam diri anak tersebut. Kemudian yang kedua, hubungan bagian keutuhan. Kemudian yang ketiga, yang batin itu didorong menjadi lahir. Artinya bakat seseorang anak yang ia miliki dapat dikembangkan kembali melalui kegiatan kesenian, kecerdasan, keterampilan, dan juga keterampilan. Kemudian yang D, ada asas perlawanan. Artinya pengetahuan itu bergantung pada ungkapan penemuan titik temu dengan latarnya. Contohnya nalar yang berlawanan dengan alam, tetapi keduanya dipersatukan melalui bahasa dengan mengubah gaya berpikir untuk memperoleh pengetahuan dari pengertian yang dalam. Kemudian asas yang ketiga, penyampaian arti melalui bahasa lambang atau simbol. Froebel itu sendiri mengatakan bahwa anak dapat memanfaatkan benda tertentu untuk melambangkan benda yang lain, binatang ataupun orang lain. Contohnya, salah satu lambang pohon dapat dilambangkan sebagai seekor kuda, dan batang yang sama dianggap seorang anak yang membayangkan diri sebagai seorang serdadu. Tetapi tidak banyak pendidik yang memanfaatkan simbolisme dalam teori dan praktik pendidikan seperti itu yang dibuat oleh Froebel itu sendiri. Kemudian asas pendidikan yang keempat, belajar dengan berbuat. Itu dibagi menjadi 4 bentuk utama yang swakaji. Yang pertama bermain, yang kedua bernyanyi, yaitu kegiatan dan ucapan yang berirama atau yang bersenandung. Contohnya seorang ibu dari anak tersebut membunyikan sendok dan juga menghafal sebuah syair. Itu adalah contoh dari bernyanyi, yaitu belajar dengan berbuat. Kemudian menggambar, di sana anak belajar dengan berbuat, artinya di mana anak menggambarkan sesuatu atau imajinasi, kemudian dikembangkan melalui sebuah gambar. Awalnya dia hanya mencoret-coret sebuah kertas putih, kemudian coretan-coretan itu semakin lama maka semakin lurus ataupun semakin berbentuk apa yang dia coret-coret di dalam kertas itu. Jadi semakin lama, semakin hari dia belajar, dia menjadi bisa membuat, contohnya yang dia tidak bisa membuat sebuah rumah, dia bisa membuat rumah. Kemudian juga dia tidak bisa membuat pohon, kemudian dia menjadi
bisa membuat pohon. Itu contohnya belajar dengan berbuat, artinya dia belajar menggambar, kemudian dia belajar terus menerus sehingga dia bisa menciptakan sebuah gambar yang bagus dan menarik. Yang keempat itu memelihara tanaman dan binatang. Anak-anak diharapkan untuk memelihara tanaman atau binatang, atau memperkenalkan mereka kepada tanaman dan binatang sejak dini, karena tujuannya untuk memupuk perasaan hormat dan penghargaan terhadap makhluk hidup lain yang berhak hidup sebagai penghuni dunia ini. Pruebel juga melihat bahwa semua itu tidak hanya pengalaman baik untuk anak jangka pendek saja, tetapi juga sangat baik untuk anak jangka panjang, berdampak yaitu pada dia dewasa nanti. Dan terima kasih presentasi dari saya, itu yang bisa saya dapat sampaikan. Tuhan Yesus